Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid di episode Solid Review lainnya. Dan yang akan kita review kali ini adalah iPhone 13 Pro. Oke, iPhone 13 Pro. iPhone yang menurut gue menarik banget untuk dibahas karena sejak peluncuran iPhone 13 ini banyak orang yang menganggap kok kayak kurang banget ya. Spesifikasinya pun masih mirip seperti di iPhone 12 sebelumnya. Yang sebenarnya iya banyak miripnya, tapi setelah gue gunakan secara pribadi, gue menemukan beberapa hal yang justru di luar dugaan. iPhone 13 Pro 256GB ini sudah gue gunakan sebagai daily driver gue. Dan di video kali ini gue mau share pendapat gue setelah menggunakan iPhone 13 Pro ini, mulai dari yang pertama tentang desainnya. Desain iPhone 13 Pro ini bisa dibilang aspek yang paling mirip seperti di iPhone 12 Pro kemarin. Tombolnya cuma geser-geser sedikit, notch-nya yang lebih kecil, dan ukuran tonjolan kameranya yang lebih besar. Untuk warna yang membedakan juga cuma warna biru muda atau Sierra Blue. Jadi kalau teman-teman pilih warna graphite seperti yang gue punya ini atau warna lainnya selain Sierra Blue, bisa dibilang masih sama aja warnanya seperti di seri iPhone 12 Pro kemarin. Gue pribadi memang demen warna graphite dari iPhone 12 Pro. Jadi di iPhone 13 Pro kali ini gue juga pilihnya yang warna graphite. Walaupun yang jadi rebutan itu warna Sierra Blue, tapi karena selera pribadi aja sih, makanya pilih warna graphite. Secara desain dari iPhone 13 Pro ini gue pribadi cukup suka sih, karena kesan mewahnya dapet banget dengan warna abu-abu matte di bagian belakangnya untuk warna graphite, dan bagian sampingnya dengan stainless steel yang mengkilat. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk desain sebagus ini, yaitu sama seperti iPhone 12 Pro kemarin, bagian samping HP-nya ini bikin sidik jari langsung nempel. Dari awal unboxing, sidik jari gue juga udah langsung nempel, dan untuk syuting videonya aja gue harus lap berkali-kali supaya mengurangi sidik jarinya pas di-shoot di kamera. Dan harus gue akui memang agak ribet untuk syuting videonya, karena pas setelah dilap nih, gue mau pindahin HP-nya, itu gue pegang lagi bagian sampingnya dan otomatis nempel lagi. Jadi harus dilap terus-terusan berkali-kali supaya kelihatan bagus. Kalau teman-teman gak mau ribet untuk lap bagian sampingnya terus, tinggal pasang casing aja langsung beres. Karena ukuran kameranya lebih besar, kalau teman-teman taruh HP-nya di meja seperti ini juga jadi kurang ideal, karena bagian bawah HP-nya nggak seimbang banget. Masalah ini juga bisa diakalin kok dengan menggunakan casing supaya lebih seimbang ketika teman-teman menggunakan iPhone 13 Pro dalam posisi seperti ini. Untuk notch yang lebih kecil juga masih cukup kelihatan ya. Jadi kalau misalnya nonton YouTube full screen, pasti tetap sadar ada notch-nya. Tapi walaupun begitu, ukuran notch yang lebih kecil menurut gue tetap merupakan update yang lebih baik dibandingkan ukuran notch-nya tetap sama seperti sebelumnya. Untuk layar dari iPhone 13 Pro ini masih menggunakan Super Retina XDR OLED display, tapi sekarang dengan kecerahan maksimum 1000 nits dan 1200 nits untuk HDR. Gue udah cobain menggunakan iPhone 13 Pro ini di siang hari dan outdoor, dan layarnya tetap kelihatan dengan jelas kok. Kalau soal layar dari iPhone 13 Pro ini menurut gue udah cakep banget sih, dari segi tingkat kecerahan, akurasi warna, kontras, dan untuk nonton film juga asik banget nonton di iPhone 13 Pro ini. Tapi upgrade terbesar dari layar iPhone 13 Pro kali ini adalah ProMotion Display, yang artinya untuk pertama kalinya layar iPhone sudah support 120Hz refresh rate. Dan betul aja pengalaman menggunakan layar iPhone 13 Pro ini langsung terasa smooth banget, dan teks masih bisa terbaca dengan jelas bahkan ketika lagi di swipe. ProMotion Display ini juga adaptif, jadi bisa berubah menyesuaikan apa yang lagi ditampilkan pada layar, dari 10Hz hingga 120Hz untuk menghemat baterai, jadi nggak 120Hz terus-terusan. Setelah gue menggunakan ProMotion Display ini sehari-hari, gue jadi udah terbiasa untuk lihat layar yang 120Hz, dan menurut gue pribadi, rasa kagum dengan 120Hz itu cuma pas awal-awal aja sih. Kalau udah terbiasa, lama-lama justru kayak nggak sadar atau lupa kalau layar iPhone 13 Pro ini udah 120Hz karena matanya udah terbiasa. Tapi ketika udah terbiasa dengan layar 120Hz dan cobain HP yang layarnya 60Hz lagi, menurut gue sih cukup kelihatan perbedaannya. Dan benar, seperti kebanyakan orang bilang kalau udah cobain 120Hz, layar yang 60Hz jadi berasa kurang smooth gitu. Padahal mungkin sebelumnya berasa lancar-lancar aja menggunakan layar 60Hz. Overall menurut gue fitur ProMotion Display ini adalah fitur yang nice to have sih. Jadi bukan fitur yang wajib banget atau yang berdampak besar. Tapi lebih ke arah bagus aja sekarang layar iPhone udah bisa 120Hz refresh rate. Dan gue juga yakin kedepannya kita bisa expect akan ada iPhone selanjutnya yang juga bisa 120Hz display. Kalau sampai balik ke 60Hz lagi artinya udah downgrade sih. Oke, salah satu hal yang gue notice ketika menggunakan iPhone 13 Pro ini adalah baterainya awet banget.
Gue udah cobain menggunakan iPhone 13 Pro ini untuk social media, nonton YouTube, main beberapa games, terus juga ambil sampel foto dan video seharian, dan ternyata baterainya nggak habis loh. Gue udah sengaja banyak-banyakin menggunakan iPhone 13 Pro ini dalam sehari, dengan screen time sekitar 8 jam dari baterai 90% dan masih sisa 27%. Awet banget loh, padahal udah sengaja dilama-lamain menggunakan iPhone-nya, tapi ternyata nggak habis juga. Malahan mata gue yang keburu capek karena lihat layarnya kelamaan. Soal daya tahan baterai iPhone 13 Pro ini sih menurut gue perlu diacungi jempol sih. Kalau ngomongin iPhone 13 Pro ini, kameranya menarik banget untuk dibahas karena ternyata banyak yang baru dari sistem kameranya. Walaupun dari bentuknya mirip seperti di iPhone 12 Pro kemarin dan masih 12 megapiksel juga, tapi dengan ukuran yang lebih besar ini terdapat sensor yang lebih besar, kamera dengan bukaan aperture yang juga lebih besar untuk kamera utama atau wide di f1.5, ultra wide dengan f1.8, dan telefoto dengan f2.8. Kalau soal foto, menurut gue kamera iPhone 13 Pro ini udah aman banget sih. Hasil fotonya bagus-bagus di ketiga kameranya dan bahkan di low light juga masih bagus. Dengan bukaan aperture lebih besar juga buat fotonya punya bokeh atau background blur yang lebih natural tanpa perlu fitur-fitur tertentu terlebih dahulu. Untuk fitur foto terbaru dari iPhone 13 Pro kali ini adalah photographic style. Jadi photographic style ini simpelnya seperti preset, tapi bedanya kali ini kalian bisa gunakan ketika lagi foto, jadi bukan setelah foto baru kasih preset. Tapi ini pas lagi memfoto, sudah apply presetnya. Pilihan photographic style ini juga ada beberapa, mulai dari standar, rich contrast, vibrant, warm, dan cool. Kalian juga bisa customize tone dan warmth dari presetnya, jadi setiap kali kalian ambil foto, foto kalian punya look yang mirip satu dengan yang lain. Gue pribadi lumayan suka yang rich contrast dan juga vibrant. Lalu ada mode makro, jadi teman-teman bisa foto objek dari jarak fokus 2 cm. Dan hasil foto mode makro ini juga menurut gue lumayan bagus loh. Detail-detailnya juga masih kelihatan jelas, fotonya masih layak digunakan kok. Kalau teman-teman sudah update iOS ke versi 15.1, teman-teman bisa atur di settings namanya auto makro supaya kamera utama atau wide nggak otomatis ganti ke mode makro ketika dekat ke objek. Jadi ketika fitur auto makro dimatiin, kalian perlu ke kamera ultrawide dulu baru deketin ke objeknya, nanti akan otomatis jadi mode makro. Oh iya, mode makro ini juga nggak hanya untuk foto tapi juga video, dan hasilnya ternyata juga cakep loh. Detailnya kelihatan jelas dan walaupun video, mode makro ini juga fokusnya cukup akurat, nggak hunting fokus ketika ada movement. Mode makro ini jadi lebih seru ya, karena kualitas foto dan videonya termasuk bagus. Ngomong-ngomong soal video, gue harus kasih jempol untuk kualitas video dari iPhone 13 Pro ini. Seperti yang udah pernah gue sebutkan juga di video unboxing dan first impressions dari iPhone 13 Pro ini, yang gue notice dari kualitas videonya adalah stabil banget, terutama di situasi lighting yang bagus seperti outdoor, udah kayak pakai gimbal. Gue udah cobain ambil video dari dalam mobil, hasilnya stabil, sambil jalan kaki handheld juga stabil, dan nggak ada jitternya untuk menyesuaikan supaya stabil. Kalau untuk iPhone 13 Pro ini, kualitas videonya menurut gue tidak akan mengecewakan sih. Dynamic range-nya juga bagus, masih bisa dapat detail di area shadow dan highlight, warna juga masih tampak natural, nggak oversaturated, dan nggak oversharpen juga. Untuk video ada dua fitur terbaru, yaitu yang pertama, Cinematic Mode. Yang simpelnya merupakan fitur untuk atur fokus di video dengan bantuan software, jadi objek yang nggak fokus akan dibuat lebih blur. Cinematic Mode ini hanya bisa record di 1080p 30fps ya, di semua iPhone 13, jadi nggak bisa 4K. Tentunya fitur yang tidak sempurna, seperti misalkan di sekitar bagian samping objek, kelihatan blurnya nggak natural. Tapi lumayan lah untuk bikin video jadi kelihatan lebih cakep. Fitur Cinematic Mode ini juga beberapa kali hunting fokus, terutama ketika objek yang ada di dalam frame cukup banyak, jadi bisa agak kebingungan. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian pas shoot videonya ternyata salah fokus nih, fokusnya ngaco, kalian juga bisa ganti fokusnya itu bahkan setelah videonya sudah di-shoot. Jadi misalnya setelah kalian shoot ternyata salah fokus nih, kalian bisa pilih lagi bagian yang mau difokusin, nanti tinggal klik dan hold aja, nanti fokusnya akan ganti ke bagian yang teman-teman sudah pilih. Menurut gue ini solusi yang bagus sih, soalnya fitur ini sangat mengandalkan software, jadi sangat mungkin untuk salah fokus. Makanya Apple kasih fitur untuk bisa edit video cinematic mode ini setelah videonya sudah di-shoot. Fitur video selanjutnya adalah ProRes. Fitur ProRes ini yang paling terasa adalah makan storage-nya gede banget jauh dibandingkan yang video non-ProRes. Sebagai contoh, gue ada shoot klip ProRes 4K 30fps sekitar 21 detik dan ukuran filenya 1,95 GB atau hampir 2 GB. Padahal yang 4K 30fps biasa 32 detik aja cuma 100-an MB. Jadi bedanya tuh jauh banget.
Makanya iPhone 13 Pro dengan storage 128GB hanya bisa record di 1080p 30fps. Kalau mau yang 4K 30fps, ProRes-nya itu harus di storage 256 ke atas. Dan menurut gue ini cukup make sense Apple bikin kayak gini karena memang fitur ProRes ini makan storage-nya cepet banget. Sekarang pertanyaan terbesar tentang ProRes adalah, memang ada bedanya? Dan jawabannya adalah, ada. Tapi menurut gue nggak sesignifikan seperti perbedaan storage-nya itu sih. Kalau nonton video yang ProRes dan non-ProRes, perbedaannya hampir nggak kelihatan kecuali kalau kalian zoom sampai detail banget. Baru kelihatan perbedaannya yang ProRes lebih tajam, lebih kelihatan detailnya dibandingkan yang non-ProRes. Terutama setelah di color grading tetap lebih jelas detailnya di video yang ProRes dibandingkan penurunan kualitas di video non-ProRes. Gue yakin sulit untuk kelihatan perbedaannya kalau dari YouTube karena kena kompresi juga videonya. Tapi kalau misalkan teman-teman zoom in langsung dari laptop baru agak kelihatan perbedaannya. Kalau cuma nonton biasa gue juga nggak bisa lihat perbedaannya sih. Gue yakin fitur ProRes ini bukanlah fitur yang akan digunakan sehari-hari bagi kebanyakan orang, termasuk juga gue. Mungkin fitur ini tuh lebih ke arah kalau kalian mau shoot secara profesional, edit video secara profesional, baru fitur ProRes ini bisa sedikit banyak membantu mempertahankan kualitas video. Tapi kalau hanya untuk sekedar sosial media seperti di Instagram, Story, atau TikTok, menurut gue fitur ProRes ini nggak perlu-perlu banget sih. Pengalaman gue main game di iPhone 13 Pro ini sih lancar banget. Apalagi ditambah dengan 5 core GPU sehingga pengalaman main game lebih lancar dan juga bisa main di resolusi tinggi dan frame rate tinggi. Gue udah cobain beberapa game dengan setting grafik dan frame rate yang gue mentokin ke maksimum dan lancar-lancar aja kok. Apalagi dengan layar 120Hz bikin pengalaman main game di iPhone 13 Pro ini jadi lebih seru. Oke, iPhone 13 Pro. iPhone yang menurut gue iPhone yang aman. Karena dapat baterai yang awet, layar yang bagus dan udah 120Hz juga. Terus juga chip terbaru A15 Bionic chip, dan peningkatan kualitas kamera juga. Jadi overall menurut gue sih iPhone 13 Pro ini nggak akan mengecewakan lah. Kalau ditanya value for money, menurut gue iPhone 13 yang biasa lebih value for money, karena dengan harga yang sama seperti iPhone 12 kemarin, dapat storage lebih besar, chip terbaru, terus juga peningkatan kualitas kamera. Kalau yang 13 Pro ini menurut gue kalau teman-teman mau cobain teknologi terbaru dari Apple, seperti foto dan video makro, ProRes video, peningkatan kualitas kamera, dan 120Hz display, iPhone 13 Pro adalah pilihannya. Sebenarnya ekspektasi gue untuk iPhone 13 Pro ini adalah ada fitur Touch ID. Soalnya Face ID ini agak sulit digunakan, terutama di masa sekarang, karena kemana-mana harus pakai masker dan mukanya sering nggak kedetek. Kalau ada Touch ID akan lebih praktis. So ya, itu dia review dari iPhone 13 Pro. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang iPhone 13 Pro ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!